kausalitas apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Oke, saya slide selanjutnya. Jadi riset yang saya temukan sangat terbatas, ya, tidak semua bisa menjawab yang paling kuat yaitu regresi, hanya cross tabulation. Riset yang pertama exit poll Litbang Kompas tentang penerima bansos. Yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan Kompas sendiri ya, penulisnya ya, bukan dari saya ya. Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon. Dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos. Kemudian yang ketiga, survei Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon. Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun ya, atau tidak ada persentase yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara di dalam kajian-kajian akademik. Nomor 4, survei indikator politik Indonesia, sama juga pola jawabannya, cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima bansos itu kecil, yang memilih 02-nya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02. Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut. Lanjut. Nah, itu kita lihat bahwa, ini dilewatin aja, ini udah dibahas oleh Hasan tadi. Ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang ditawari dan menerima bansos itu sama, 15%, jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya, yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawahi, dalam hal ini berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis. Ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke, lanjut. Ini data indikator. Terus kita lihat yang terima bansos, ya, itu 22%, tidak 77%. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat di situ. Lanjut. Bukan halaman 9 maksud saya. Terus kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo Gibran, yang memilih Prabowo Gibran 59%, yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran 58%. Jadi sama aja. Terima bansos, enggak terima bansos, Pak Sira Prayuna itu tetap milih Prabowo Gibran. Ya. Kemudian lanjut. Ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober, waktu itu, lanjut. Ini pilihannya, angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya. Lanjut. Alasan tertinggi, orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berwibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Enggak ada terima bansos. Lanjut. Kalau di breakdown, ternyata 100% orang yang memilih presiden karena tegas, itu ke Prabowo 87%, ke Ganjar 6%, ke Anies 5%. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat, yang ke Prabowo 9%, ke Ganjar 78%, ke Anies 11%. Orang yang mau presiden pintar, ke Prabowo 8%, ke Ganjar 20%, ke Anies 71%, dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu. Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi
B. Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden tegas. Tahun 2019 pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yang tinggi, kerja nyata, dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei Indobarometer paling tinggi adalah orangnya tegas. Kemudian lanjut halaman 15, ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pasca pemilu, lanjut. Ini alasan-alasannya kalau versi indikator, ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling meyakinkan, dan seterusnya. Oke, terus ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan, makin rendah, di bawah SD 26%, kalau udah kuliah 7% saja. Di bawahnya lagi yang kotak hijau, pendapatan di bawah 1 juta yang pilih Prabowo Gibran 67%, yang di atas 4 juta, ini menerima bansos ya, yang menerima bansos yang di bawah 1 juta 32%, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11%.